Oke, kamu dan aku akan melihat sesuatu yang gila. Gadis yatim piatu ini tewas, lalu isekai ke dalam sebuah novel sebagai putri. Dan ini benar-benar awal yang baru, seperti bayi yang baru lahir. Dia berinkarnasi dengan rambut emas berkilau dan mata safir. Tapi sayangnya, itu tidak bisa menyelamatkannya dari takdir yang sangat tragis. Dan ini semua gara-gara ayah kandung Putri Sia. Pria ini benar-benar psikopat gila. Dia bukan cuma sekadar membantai ayah dan saudara laki-lakinya sendiri. Dia juga dengan tega menghabisi setiap nyawa selir di istana itu. Ibu Si adalah seorang penari yang diundang ke pesta mewah kekaisaran. Sang kaisar langsung memperhatikannya, dan untuk sesaat, wanita itu berhasil mendapatkan kasih sayangnya. Tapi, sedikit kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dia juga ikut dibunuh, meninggalkan Cha yang malang. Chia akhirnya hanya dibesarkan oleh para pelayan. Untuk ukuran seorang putri yang diasingkan, perawatan yang dia terima dari mereka benar-benar seperti penelantaran anak parah. Satu-satunya cahaya terang di dunianya hanyalah Lilian, orang yang berhasil membuat Chia tersenyum tulus dan meluangkan waktunya untuk mengajarinya membaca dan menulis. Novel ini merancang sebuah masa depan yang sangat brutal baginya. Sang ayah ditakdirkan untuk membunuhnya dengan tangan kosong, tepat sebelum dia mencapai usia ke-18. Kamu dan aku pasti tidak menyangka, Chia sebenarnya bukanlah karakter utama ceritanya. Tokoh utama sebenarnya adalah putri lain bernama Gan. Sosok bidadari sempurna yang sangat cantik dan berhati lembut. Semua orang sangat memujanya, dan yang memimpin penggemarnya adalah ayahnya sendiri, sang Kaisar Cloud. Nah, Cloud ini adalah tiran dingin dan kejam. Dia awalnya bahkan tidak tahu kalau jin itu ada. Tunangannya, yaitu Ibu Jen, tidak sengaja membuatnya sangat marah. Lalu, diusir pergi, dan akhirnya tewas saat melahirkan. Jadi, Bibi Jin diam-diam menyembunyikan bayi itu demi melindunginya, membiarkannya tumbuh besar secara rahasia, bersama sebuah keluarga bangsawan. Fakta ini baru terbongkar lama setelahnya, saat Cloud menyadari bahwa dia ternyata memiliki putri ini. Pada awalnya, dia sama sekali tidak peduli. Tapi, pesona putri Jin ini benar-benar sangat luar biasa, sampai-sampai dia sukses meluluhkan hati es sang kaisar. Dan seketika itu juga, Jin mendapatkan akhir bahagianya. Dihujani cinta luar biasa dari sang ayah dan juga calon suaminya. Di sisi lain, ada Putri Cha yang lebih tua, gadis malang yang seumuran persis dengan Jin dan Cloud. Sebenarnya, sudah tahu soal Chia sejak dia dilahirkan. Tapi, bukannya diberi kasih sayang, dia malah diasingkan ke istana kumuh yang terbengkalai dan tidak pernah dipedulikan sedikit pun. Karena tumbuh sangat terabaikan, Putri Sia berubah menjadi sosok yang sangat rapuh. Dia melihat ayahnya untuk pertama kalinya, tepat di ulang tahun ke-9, saat dia terpancing suara keramaian pesta dari kejauhan. Dia menyelinap keluar dari istana Ruby di tengah gelapnya malam, dan malah tidak sengaja menabraknya. Saat itu, Cloud sedang berdiri diam di taman kekaisaran di bawah cahaya bulan. Chia hanya bisa menatap ayahnya dari bawah. Wajahnya dipenuhi rasa kagum yang sangat murni. Tapi sayangnya, Cloud sama sekali membisu. Dia berbalik begitu saja dan berjalan pergi tanpa belas kasihan. Bagi seorang putri yang sangat mendambakan cinta, momen kejam itu menjadi penentu takdirnya. Dia memutuskan bahwa dia akan melakukan apa saja demi mendapatkan kasih sayang ayahnya. Dia menempa dirinya menjadi putri anggun dan sangat berbakat. Tapi, saat Chia akhirnya menghadiri pesta debutnya di usia 14 tahun, semua harapan rapuhnya benar-benar hancur berkeping-keping. Sementara Chia di sana selalu dipandang sebagai sosok yang suram, Jin justru menjadi sinar matahari cerah. Tentu saja, semuanya langsung tertarik mendekati Jin. Tapi kenyataannya, saya juga orang yang sangat baik. Sosok berjiwa tulus. Bukan saja tidak pernah cemburu pada Jin,
Dia bahkan membantunya bertahan saat menghadapi kehidupan istana yang sangat kejam itu. Tapi, ujung-ujungnya, Jin malah mencuri kasih sayang ayah yang sangat didambakan meski cinta itu memang tidak pernah menjadi miliknya sejak awal. Sang putri malang ini akhirnya dieksekusi mati oleh ayah kandungnya sendiri setelah difitnah atas sebuah meracuni jin. Tentu saja, Chia itu 100% murni. Ular sebenarnya adalah bibi jin sendiri, yang punya rencana licik demi menjadikan Jin putri nomor 1 di kekaisaran. Awalnya, bibi itu cuma ingin mengurung Chia agar dia tersingkir sepenuhnya dari persaingan tahta. Tapi, Cloud malah langsung mengeksekusi Seiya sebelum kebenarannya sempat terungkap ke publik. Dan bagian paling gilanya, ini semua terjadi di ulang tahun ke-82 Xia. Kebenarannya memang terungkap pada akhirnya. Cloud sama sekali tidak merasa menyesal, sementara Jin hancur oleh rasa bersalah. Tapi, setelah sang kekasih datang untuk menenangkan hatinya, dia perlahan bangkit dan melupakan semuanya. Dan begitulah akhir kisah yang sangat tragis ini. Dari awal sampai akhir, Xia hanyalah bidak sekali pakai di dalam cerita dongeng orang lain. Ayahnya cuma menyayangi Jin. Mengingat kembali seluruh aur mengerikan ini, Si yang sekarang menjadi bayi lagi menangis keras di boxnya. Dia akhirnya sadar kalau dia adalah putri malang itu. Sosok tak dicintai yang mati sangat tragis. Benar-benar putri paling menyedihkan dalam sejarah manhwa. Bukan cuma dia hidup menderita tanpa kasih sayang seumur hidupnya. Dia bahkan dihabisi langsung oleh ayah kandungnya sendiri. Dia adalah putri Chia yang berinkarnasi. Saat kenyataan cerita ini menghantamnya, dia benar-benar hancur. Saat itulah, pelayannya Lilian langsung berlari dan menggendong bayi kecil yang menangis itu. Asal tahu saja, Lilian adalah satu-satunya orang di novel yang peduli pada Kak, kesetiaan yang pada akhirnya mengorbankan nyawanya sendiri. Yulian ini sebenarnya adalah putri kedua dari seorang kaun. Dia sama sekali tidak pantas menjadi pelayan. Tapi dia justru mengajukan diri untuk jadi pengasuh Xia. Dia melakukan semuanya demi Diana ibu Xia. Saat Lilian pertama kali menatap Diana, dia langsung terpesona oleh kecantikan luar biasa miliknya. Dia iri melihat jiwa Diana yang bebas bagai burung. Sampai akhirnya dia dipilih secara tragis oleh Claude, dan cahayanya pun padam di dalam istana yang mencekik itu. Memikirkan semua hal ini, tangisan bayi Xia menjadi semakin kencang. Claude benar-benar ayah yang terburuk. Tanik Lilian sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bayinya. Xia menendang selimutnya dan terus meronta di atas ranjang. Terlahir di novel ini, bukan berarti dia mau pasrah menerima kematiannya begitu saja. Lilian juga akan mati karenanya. Kenapa dia tidak terlahir sebagai jin saja? Dia harus segera kabur dari neraka ini. Tolong biarkan dia cepat tumbuh besar. Dan dalam waktu sekejap mata, setelah bertahun-tahun pura-pura jadi bayi Norman, Xia akhirnya menginjak usia 5 tahun. Memainkan peran sebagai putri manis nan polos, dia berhasil membuat beberapa pelayan memihak kepadanya. Sebuah peningkatan luar biasa dibanding kehidupan sebelumnya, di mana mereka benar-benar sangat membencinya dan selalu berusaha membuat hidupnya sengsara. Tapi coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini ini bukan soal mencari teman, ini murni taktik licik. Selama bertahun-tahun, harta istana emas, perak, dan segalanya perlahan mulai hilang tanpa jejak. Ternyata, pelayan yang ditempatkan di istana terlantar inilah pencurinya. Awalnya, mereka memang tidak selalu seberani itu. Semua dimulai dari hal kecil. Tapi kemudian, mereka akhirnya sadar kalau ayahnya sudah benar-benar membuangnya. Saat itulah mereka mulai secara diam-diam mengisi kantong mereka sendiri dengan kekayaan istana. Dan karena Ati adalah satu-satunya penghuni di sana, pencurian mereka meningkat dari yang awalnya sembunyi-sembunyi menjadi sangat tidak tahu malu. Tak lama,
Bahkan permata berharga yang dicongkel langsung dari dinding istana mulai lenyap. Sesaat Ai sempat berpikir untuk mengadu langsung kepada ayah kandungnya yang dingin. Tapi, ya itu, sama saja cari mati. Cloud mungkin akan memenggalnya sebelum dia sempat bicara. Untungnya, Lilian akhirnya turun tangan dan menghentikan semua kegilaan rakus ini. Para pelayan pencuri itu semuanya langsung ditendang keluar tanpa ampun. Sang administrator istana menyita semua barang yang ada. Tapi untungnya, harta rahasia yang sudah dikumpulkan Ai benar-benar aman tak tersentuh. Nah, kita mulai dari sini. Suatu sore, Ai jalan-jalan ke taman buat metik bunga. Terus dia sampai di tepi kolam dan jongkok buat cuci tangan di air yang super dingin. Waktu dia asik menatap bayangannya yang beriak di permukaan air, dia baru sadar. Gadis cilik yang kelewat cantik itu ternyata dirinya sendiri. Kata orang sih, wajahnya mirip banget sama ibunya. Semuanya kecuali sepasang matanya. Itu ciri khas yang gak bisa bohong. Mata itu warisan ayahnya. Mata safir berkilau. Sebuah ciri legendaris yang cuma diturunkan langsung lewat garis keturunan utama kekaisaran. Punya mata ini berarti dia diakui sebagai sosok yang super luar biasa. Lanjut metik bunga. Tanpa sadar, dia jalan makin jauh dan masuk makin dalam ke taman. Sampai dia sadar, udah nyasar total. Dan saat itulah, dia kebetulan nemuin sebuah istana yang belum pernah dia lihat. Tempat itu luar biasa bersih. Tapi anehnya, benar-benar kosong melompong. Rasanya kayak nggak ada satupun manusia yang mampir bertahun-tahun. Terus, ide jenius tiba-tiba muncul. Kalau tempat ini nggak ada yang punya, ini bakal jadi lokasi paling sempurna buat nyembunyin hartanya. Oke, sudah diputuskan. Tempat ini resmi jadi markas rahasia barunya. Ironis banget kan kalau dipikir-pikir, seorang putri kerajaan sampai harus nyolong barang dari istananya sendiri cuma demi bertahan hidup. Gimana ceritanya nasib dia seapes ini? Balik ke kehidupan pertamanya dulu. Dia cuma tahu yang namanya kemiskinan ekstrim. Dia bahkan sampai lupa gimana akhirnya dia mati. Apa gara-gara pil tidur yang akhirnya bikin dia tewas? Atau jangan-jangan dia mati kedinginan pas musim dingin, meringkuk di rumah tanpa tumanas, jadi anak yatim piatu. Di kehidupan kali ini, dia sama sekali gak peduli sama masa lalunya. Bodoh amat lah. Jujur aja, coba bayangin, kalau bukan karena takdir, Putri Athanasia bakal dieksekusi dengan brutal. Kehidupan baru ini tuh benar-benar sebuah peningkatan drastis. Dia gak pernah kelaparan. Dia gak perlu pusing mikirin duit. Ini dunia yang jauh banget dari penderitaan yang pernah dia alami. Sambil tengkurap di lantai, Ai dengan hati-hati menebakkan huruf-huruf dari nama Lilian. Belajar bahasa asli di dunia ini ternyata gampang banget buatnya. Masalahnya, balita di dunia ini jelas-jelas belum seharusnya bisa membaca dan juga menulis. Jadi, di mata para pelayan, tulisan tangannya yang masih berantakan itu kelihatan kayak karya anak jenius. Ini bikin dia langsung dapat pendidikan lebih awal. Tapi untungnya semua yang terjadi di Istana Ruby yang terpencil ini gak pernah bocor keluar. Gak ada yang peduli sama sang putri yang terlupakan ini. Dan itu ngasih Ai celah yang dia butuhin buat merencanakan masa depannya. Rencana pertama, jangan sampai ketemu Cloud di umur 9 tahun. Rencana kedua, kumpulin dana kabur yang super besar, lalu cabut sebelum ulang tahun ke-18. Prioritas paling utamanya adalah selalu menghindari Cloud. Itu artinya, semua area yang berlapis emas dan kelihatan kelewat mewah itu pasti wilayah kekuasaannya. Intinya, tempat-tempat kayak gitu adalah zona terlarang buat didekati. Beberapa saat kemudian, pelayannya keluar dari kamar buat manasin susu. Tentu saja itu susu khusus buat Ai, tapi buat dia ini adalah kesempatan yang sangat sempurna. Dia langsung bergerak cepat, ngambil bungkusan kecil berisi harta karun
yang dia sembunyikan di bawah kasurnya. Awalnya dia berencana buat nyimpen semua barang ini di dalam istana Ruby. Tapi dia dengar kabar kalau para pelayan bakal ngadain bersih-bersih besar-besaran. Yang artinya dia harus pakai rencana B, yaitu mengikat semua barang itu ke paha mungilnya buat diselundupkan keluar. Beberapa kali bolak-balik lagi dan semuanya bakal pindah. Dan coba kalian tebak semudah itu. Operasi relokasi harta karun resmi dimulai. Sore itu juga Lilian baru saja menyelimuti Ai untuk tidur siang. Tapi begitu pintu tertutup, anak ini langsung bangun. Dia memakai jubah kecil menyambar bungkusan harta karunnya dan langsung menyelinap pergi keluar. Misi rahasia sukses. Kalian dan aku tahu rencananya mengubur harta itu di dasar sebuah pohon yang sangat besar. Tapi, saat sampai di sana, dia menyadari satu kesalahan fatal. Dia benar-benar lupa untuk membawa sekop. Menggali pakai tangan kosong, jelas sangat mustahil. Tanah kotor yang menempel di bawah kukunya pasti akan langsung ketahuan oleh Lily. Setelah sempat panik sebentar, dia pun akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan barang-barang itu sementara waktu. Dia akan menaruhnya dulu hari ini dan kembali untuk menguburnya dengan benar besok. Rencana ditetapkan. Dia langsung berlari sangat kencang kembali menuju istana Ruby, secepat yang bisa dilakukan kaki kecilnya. Lalu, dia cepat-cepat melompat kembali ke ranjang. Dia berbaring diam, pura-pura tertidur pulas. Dan waktunya benar-benar sangat pas. Tepat saat itu, Lilian masuk ke kamar untuk membangunkannya dari tidur siang. Tapi, tunggu. Lilian langsung sadar kalau Ai basah kuyup oleh keringat dan khawatir dia sedang demam. Ai harus putar otak mencari alasan. Alasannya, udara istana ini terasa sangat pengap. Dan meski hampir ketahuan, dia berhasil melakukan beberapa misi rahasia mendebarkan lainnya. Ada banyak momen di mana dia benar-benar berharap hanya bisa santai menjalani sisa hari-harinya dengan damai. Tapi dengan bom waktu berjalan bernama Cloud yang terus berkeliaran di lorong istana, harta itu bukan sekadar tabungan biasa. Itu adalah polis asuransi jiwa miliknya. Jadi, pada suatu rutinitas jalan-jalan di taman, langkah kakinya kembali membawanya jauh menuju istana kosong yang menyeramkan itu. Keheningan yang bikin merinding menyelimuti seluruh bagian bangunan. Kali ini, Ai memutuskan melihat sisi lain tempat itu. Dan percayalah padaku, dia sama sekali tidak siap dengan apa yang menantinya. Seluruh sisi lain istana itu ternyata dipenuhi patung malaikat emas murni raksasa. Dalam hati dia cuma bisa berteriak, "Tidak mungkin, ini benar-benar emas murni." Secara naluriah, dia langsung memeluk salah satu patung itu, bahkan sedikit menggigitnya untuk mengetes apakah itu sungguhan. Dan tepat pada detik yang sama, sebuah suara yang dingin menggema langsung dari arah belakangnya. "Sejak kapan ada hama seperti ini mengotori istanaku?" Suara itu memecah keheningan dan rasa takut yang amat luar biasa mencekamnya. Dia berbalik dengan cepat, matanya langsung tertuju pada pria jangkung yang berdiri tepat di belakangnya. Pria dengan rambut emas berkilau dan tatapan tajam safir yang sama persis dengannya. Ketakutan yang amat luar biasa membuat tangan Sia menjadi lemas. Kantong berisi harta karunnya langsung jatuh menghantam lantai, menumpahkan lautan perhiasan curian yang berhamburan di atas marmer mengkilap itu. Pria di depannya kembali berbicara. Suaranya terdengar sangat berat. "Wajahmu sepertinya aku agak familiar." Meski dia belum pernah melihatnya, setiap nalurinya menjerit keras bahwa pria ini adalah ayahnya sang Kaisar Claude. Sia gemetar dari kepala sampai kaki. Kaku berdiri di tempat, tidak berani bersuara sedikit pun. Mata Claude menyipit tajam, seolah ada memori yang kembali muncul. Sekarang aku ingat. Penari itu kan, kau terlihat sangat mirip dengannya. Pada detik itu juga, pikiran Sia langsung kacau balau. Tunggu. Kenapa dia di sini? Umurku baru 5 tahun, bukan 9. Dan tempat ini
Jelas-jelas bukan halaman belakang istana. Claude mengulurkan tangannya. Dia dengan lembut mengangkat dagu Xia. Aku tiba-tiba teringat nama yang diberikan wanita itu padamu. Kau dipanggil Xia, menatap langsung ke dalam mata ayahnya. Seluruh dunia Xia terasa hancur. Dia sangat ketakutan kalau pria ini akan melenyapkan nyawanya hanya dalam satu kedipan amarah. Pikiran Claude lalu perlahan melayang mundur 5 tahun yang lalu, saat Xia baru saja dilahirkan. Di Kekaisaran Oilian, nama Xia bermakna kehidupan abadi. Ini adalah nama agung yang hanya boleh disandang oleh para pewaris tahta, dan nama tersebut harus dianugerahkan secara langsung oleh sang kaisar sendiri. Mari kita lihat. Pada hari Claude melakukan pembantaian di Istana Ruby, rencana awalnya adalah melenyapkan Xia. Tapi kemudian dia tahu kalau Diana diam-diam berani memberikan nama kekaisaran pada putrinya, hal itu memancing rasa penasarannya. Dia ingin melihat apakah Xia benar-benar sanggup memikul beban berat dari nama tersebut. Kembali lagi ke masa sekarang. Claude berjongkok dan menyejajarkan tatapan mata mereka. Kamu benar-benar sudah tumbuh. Gerakan Claude barusan membuat Xia gemetar hebat. Keringat dingin pun langsung bercucuran membasahi kulitnya. Kamu benar-benar sudah tumbuh ulangnya lagi. Apakah itu artinya kamu sudah hidup terlalu lama dan siap untuk mati detik ini juga? Semua harta karun yang dia sembunyikan di pahanya langsung jatuh berserakan ke tanah. Permata dari berbagai macam warna menggelinding di lantai. Claude melirik ke batu rubi yang berhenti di dekat kakinya. Dia mengangkat ujung sepatunya, menekan dengan sangat pelan, lalu menghancurkan permata itu jadi debu. Kemudian, Claude memulurkan tangannya pada Xia. Dia langsung mengangkat gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Dihadapkan dengan tingkah ayahnya yang aneh, pikiran Xia langsung menjadi sangat kosong. Claude bergumam pelan. Kamu berat, pantas saja kamu punya pipi yang sangat tembam. Mendengar hal ini, Xia menjerit dalam hati. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa Claude mau bicara dengannya. Padahal menurut alur cerita di dalam novel, dia adalah kaisar tiran yang berdarah dingin. Bukan hanya itu, Claude seharusnya hanya menyayangi Janet dan menganggap keberadaan Xia tidak lebih dari sekedar penjahat. Jadi apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini? Claude kemudian melanjutkan pertanyaannya tadi. Apa yang sedang kamu lakukan di istanaku, Xia? Benar-benar dibuat terkejut. Istanamu. Mungkinkah tempat yang terlihat jauh lebih sunyi dari istana Ruby ini adalah kediaman kaisar yang sebenarnya? Xia benar-benar berada dalam kondisi syok berat. Dia dan Claude akhirnya saling bertatapan. Tatapan pria itu kemudian turun ke arah bekas gigitan di patung emas itu. Xia bahkan tidak berani mengambil napas terlalu keras. Tapi untungnya, ksatria yang berdiri tepat di belakang Claude datang membantunya. Tuan Putri mungkin hanya mengira permata tersebut adalah mainan. Di dalam hati, Xia sudah benar-benar panik. Apakah pria itu akan membunuhnya cuma karena bekas gigitan di patung malaikat itu? Kemudian, Claude langsung menyerahkan Xia kepada ksatria bernama Felix. Dia memerintahkan Felix untuk segera mengawal Xia kembali ke istana. Nah, coba kalian perhatikan. Di dalam Xia dihadapkan dengan meja besar penuh makanan manis. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Claude terus mengawasinya dengan ekspresi yang sangat penasaran. Sejak pertama ditemukan anak itu tidak bicara sama sekali. Dan Kaisar juga tidak pernah diberitahu kalau putrinya itu bisu. Setelah menunggu beberapa saat, Claude mulai terlihat sedikit bosan. Istana ini terasa terlalu sunyi. Imajinasi liar Xia kembali berputar di dalam kepalanya lagi. Apa dia begitu bosan sampai mau membunuhku hanya sebagai hiburan semata? Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Xia langsung memamerkan senyuman yang sangat cerah. Mendengar suara putrinya itu untuk yang pertama kalinya, Claude bertanya kenapa Xia belum berbicara sedari tadi. Felix pun dengan cepat menyela untuk bisa mencairkan suasana.
Saya pernah dengar kalau anak-anak seusia Tuan Putri seringkali masih sangat pemalu. Menatap lurus ke mata biru tajam Claude Sia, sudah hampir menangis rasanya. Semua yang dia inginkan saat ini hanyalah segera pulang ke Istana Ruby. Claude mengubah postur tubuhnya. Tatapannya masih tertuju tajam pada Sia. Sebuah aura membunuh terasa memancar darinya layaknya sebuah gelombang besar. Sia langsung gemetar seperti kelinci putih kecil. Beberapa menit kemudian, Claude langsung menyuruh Felix pergi. Kini, hanya mereka berdua saja yang tersisa di istana yang sangat luas itu. Suasananya pun tumbuh menjadi jauh lebih mencekam. Claude menyandarkan pipinya di punggung tangannya, lalu bergumam pelan. Sia, apa kamu tahu arti di balik namamu? Tangan mumio Sia mencengkeram gaunnya dengan sangat erat. Dari luar, dia tetap berusaha mempertahankan. Mari kita perhatikan senyum polos ini. Menghadapi sang tiran kejam, Putri Cha tetap mempertahankan topeng malaikatnya. Claude menatapnya tajam dengan mata safir dan menantangnya langsung. Kenapa kau tidak memakan manisan itu? Jika kau menolak satu-satunya pilihanku adalah menghukum mereka yang sudah menyiapkannya. Dengan tangan gemetar, Sia perlahan mengambil darpunya. Saat ini dia sama sekali tidak punya keinginan untuk makan. Tapi jika dia menolak para pelayan itu, benar-benar akan kehilangan nyawa mereka. Dengan wajah pucat pasi, Cia menggigit kuenya. Lalu dia memaksakan sebuah senyum kaku. Ini benar-benar lezat, Claude. Dengan sebelah tangan yang masih menempel pada pipinya, dia terus menundukkan pandangannya. Sama sekali tidak berani menatap langsung tatapan ayahnya. Rasa rindunya pada Lilian menjadi rasa sakit yang menusuk dadanya. Yang dia inginkan hanyalah segera pulang ke Istana Ruby. Melihat sikap putrinya yang sangat canggung dan kaku, Claude mulai merasakan sedikit rasa penasaran. Siapa sebenarnya yang mengajari CIA tata krama? Dia menelan ludah dengan gugup. Itu pasti Lilian. Sudah pasti Lilian. Jari-jari panjang Claude mulai mengetuk meja dengan irama yang pelan. Aku ingat gadis itu. 5 tahun yang lalu, dia berdiri di hadapanku, memohon untuk menjadi orang yang merawatmu. Apa pelayan lancang itu masih berada di sisimu? Mendengar ucapan ayahnya tersebut, sebuah gelombang emosi besar langsung meledak di dalam hati Si. Jadi, Lilian benar-benar melakukan semua hal itu hanya demi diriku. Dia benar-benar berani untuk berhadapan dengan Claude yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja, ekspresi Claude kembali berubah sangat dingin. Istana Ruby adalah wilayah kekuasaannya sejak awal. Satu-satunya wanita yang pernah memiliki keberanian untuk menentangku dan masih bisa bernapas sampai sekarang hanyalah ibumu dan gadis itu. Seluruh warna langsung terkuras habis dari wajah Seiya. Ruangan itu kembali tenggelam ke dalam keheningan yang terasa mati dan mencekik. Suara Claude memecah kesunyian itu. Siapa kau sudah mengerti siapa aku sekarang? Pertanyaan ini sama sekali bukan sekadar pertanyaan. Ini adalah ujian berisiko tinggi. Kalian pasti bisa merasakan kekuatan mutlak seorang penguasa di mata Claude. Satu jawaban yang salah, dan dia sadar. Dia akan langsung dieksekusi di tempat. Detik demi detik pun berlalu, terasa layaknya sebuah keabadian. Pikiran Sia benar-benar kosong melompong. Lalu, tanpa memikirkan apapun, satu kata itu langsung meluncur keluar. Ayah tepat saat dia mengucapkannya. Gelombang penyesalan seketika menghantamnya. Dari semua hal yang sebenarnya bisa dia katakan, dia malah nekat memanggilnya dengan sebutan itu. Seharusnya dia bilang, Anda adalah yang mulia, kaisar yang sangat mulia dan kaisar dari kekaisaran Oelian. Sedikit sanjungan manis, mungkin saja bisa memberinya tambahan waktu selama beberapa tahun tambahan untuk hidup. Claude hanya mengamati wajah Seiya dalam diam, menampilkan raut wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa ketidaksukaan. Melihat raut wajah ayahnya itu, Seiya menyadari kalau dia entah bagaimana berhasil selamat. Menurut novel aslinya,
Orang yang benar-benar dicintai Claude adalah Jean. Sementara itu Chia hanyalah sebuah tumbal, pengorbanan bidak buangan bagi sang kaisar. Menatap langsung ke tatapan mematikan kode Cha, memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada satu pertaruhan terakhirnya. Dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan senyuman paling mempesona yang pernah ada. Dan dengan suara semanis madu berseru, "Ayah!" Dan ya, begitu saja. Putri Cha berhasil selamat. Dia pun langsung dibawa kembali ke Istana Ruby dalam pelukan hangat Felix. Tepat saat mereka melihat malam itu, Lilian langsung merebut Seiya kembali. Tatapannya tajam dan lelah. Felix hanya mengangkat kedua tangannya dengan wajah polos, lalu menyampaikan pesan kepada semua orang di Istana Ruby, bahwa Yang Mulia akan memanggil Yang Mulia Putri lagi dalam waktu dekat ini. Para pelayan seketika langsung meledak dalam emosi. Sebuah percampuran kacau antara rasa gembira dan ketakutan absolut. Sementara itu, Cha yang kewalahan oleh ujian menegangkan ini tidak bisa berhenti muntah-muntah setelah Felix pergi. Kita semua tahu, malam itu Chia meringkuk ketakutan di balik selimutnya. Oke, perhatikan ini. Otaknya berputar cepat mencari taktik menghadapi Claude. Padahal, rencana awalnya adalah sekedar bersembunyi dan hidup sangat hati-hati sampai umurnya 9 tahun. Dia sama sekali tidak menyangka kalau istana sesederhana itu ternyata tempat tinggal asli Claude. Rencana sebelumnya, yaitu kabur dari istana sebelum umur 18 tahun. Itu masih sangat mungkin terjadi. Lagi pula, Claude tidak berniat membunuhnya dalam waktu dekat. Dia masih punya banyak waktu untuk menunggu momen paling tepat. Opsi pertama, menyamar jadi pelayan dan menyelinap keluar diam-diam lewat lubang kecil di tembok. Rencana cadangannya adalah berusaha keras, menjilat pria itu mati-matian demi meningkatkan simpati Claude. Tapi jujur saja, itu adalah tantangan besar. Chia sangat tahu jalan cerita novelnya. Mengubah si tiran menjadi ayah yang penyayang adalah misi yang nyaris mustahil. Tapi paling tidak, dia bisa mencoba membuat pria itu senang, agar dia kehilangan minat untuk membunuhnya sementara waktu. Teringat kembali pada kejadian konyol di hari itu, dia bergulingan frustrasi di bawah selimut. Betapa beraninya aku memanggil pria gila itu ayah. Sangat memalukan. Tepat pada detik itu dia membulatkan tekadnya. Dia akan merebut hati ayahnya, lalu segera kabur dari tempat itu sebelum umurnya 18 tahun. Beberapa hari kemudian, saatnya ronde kedua menghadapi Claude. Lilian membimbingnya menuju kamar pribadi Claude. Melihat ayahnya yang dingin, rasa merinding spontan menjalar dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Setelah saling sapa singkat, Claude mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia sendiri yang akan turun tangan merawat Putri Chia dalam segala aspek. Lilian tidak perlu cemas. Mendengar hal gila ini, ribuan skenario buruk meledak di kepala Seiya. Dia langsung mendongak kaget dan terkejut melihat senyum ayahnya. Claude benar-benar tersenyum manis padanya. Sebuah badai kebingungan langsung menghantam otak Seiya. Padahal, yang dia inginkan hanyalah agar Claude sama sekali tidak memedulikannya. Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Claude berjanji bahwa mulai sekarang, Chia akan mendapat perlakuan super mewah layaknya seorang putri sungguhan. Meninggalkan istana dengan kondisi yang masih sangat syok, Cha dan Lilian saling berpegangan erat. Berdiri di hadapan tiran kejam itu, Lilian rupanya juga ketakutan mati-matian. Wanita itu gemetar hebat saat berusaha menenangkan Si. Semua pasti akan baik-baik saja. Selama beberapa waktu setelahnya, interaksi harian antara Claude dan Ka berjalan dengan pola yang sama. Tidak peduli apa kata Claude, Cha akan langsung menghujaninya dengan pujian. Suasana pertemuan ayah dan anak ini selalu diwarnai oleh ketegangan tingkat tinggi. Lilian dan Felix yang berdiri mengawasi di samping juga terus merasa was-was. Tapi coba kalian tebak. Selama masa ini, Si mulai menyadari bahwa seberani apapun dia bersikap pada Claude, pria itu tidak berniat membunuhnya. Malah,
Kalau Si bertingkah malu-malu dan lemah raut, wajah Claude justru berubah menjadi sangat menakutkan. Bahkan sampai sekarang, Si masih merasa sangat ketakutan setiap kali melihat Claude. Di hari yang aneh ini, Claude tiba-tiba mengajak Seiya menuju perahu di taman. Padahal Seiya sangat takut pada air. Tapi, demi menyenangkan Claude, dia mengumpulkan keberanian dan setuju. Claude langsung mengangkat tubuh Si ke dalam perahu. Begitu kakinya menginjak perahu kecil itu, Si langsung merasakan gelombang rasa lemas merasuki tubuhnya. Dunia seakan mulai berputar cepat. Dia merasa seperti akan segera jatuh pingsan. Saat perahu itu perlahan meluncur maju, sebuah sensasi aneh tiba-tiba merayap di kulit Si. Belum ada yang mendayung. Perahu itu bergerak sendiri. Jadi inikah gaya bepergian ala bangsawan? Kepala dia menoleh. Matanya bergerak cepat, takjub untuk mengamati sekeliling. Suara Claude tiba-tiba memecah lamunannya. Apa yang sedang ada di pikiranmu? Saya terdiam kaku cukup lama sebelum akhirnya dia berhasil membuka mulut untuk menjawab. Rambut ayah sangat berkilau. Benar-benar sangat indah. Sebuah senyum palsu yang kaku pun terpampang. Di wajahnya tenang, tapi kita tahu, dia jejeritan. Mendengar jawabannya, Claude tersenyum lagi. Terus secara tiba-tiba banget, dia malah nyinggung soal kantong permata yang disembunyikan Sia di paha. Dia bilang, bakal nyimpen semua harta itu buatnya. Dan lain kali, dia boleh ambil sendiri. Setelah itu, keheningan canggung menyelimuti ayah dan anak ini. Dari samping, siluet wajah Claude kelihatan sangat sempurna. Di mata Sia, jubah longgarnya itu cocok banget buatnya. Claude persis, macan tutul tampan tapi mematikan, yang lagi santai. Detik itu juga, Sia langsung sadar. Dia akhirnya paham betul, kenapa para wanita rela ngejar-ngejar Claude bak nengat ke api. Di dalam novelnya, bahkan Diana pun bucin parah sama pria ini. Mata safir yang jernih itu bikin siapapun bakal terpesona menatapnya. Tapi, tiba-tiba suara gelembung aneh muncul dari dasar kolam yang keruh. Sia langsung menolehkan kepalanya ke sumber suara dan melihat bunga teratai biru cantik mengapung di atasnya. Tiba-tiba ada dorongan aneh yang menguasainya. Dia ngerasa harus dapetin bunga itu. Dia menjulurkan tangannya, jari-jarinya hampir aja menyentuh ujung kelopak bunganya. Tapi sedetik kemudian, keseimbangannya tiba-tiba hilang dan Sia langsung jatuh dari perahu. Usianya baru 5 tahun. Dia sama sekali nggak bisa berenang dan panik meronta-ronta di dalam kolam keruh itu. Sia menjerit menatap Claude. Tolong aku, selamatkan aku. Tapi ekspresi Claude sama sekali nggak berubah. Seakan dia cuma sedang asik menonton pertunjukan, sambil menatapnya dengan paru-paru yang mulai kehabisan napas. Sebuah fakta mengerikan menghantamnya. Pria ini sama sekali nggak niat untuk menolongnya. Rumput liar melilit tergelangan kakinya bak jari-jari es. Terlahan menarik tubuhnya turun ke dasar kegelapan. Kalian lihat kan? Claude cuma diam mematung. Ini gila, tuan putri cilik ini tenggelam tepat di depan matanya. Dia pikir ayah kandungnya bakal diam saja menontonnya mati tenggelam. Dia sama sekali nggak nyangka pria itu mendadak melompat ke air dan menyelamatkannya. Sia yang malang sudah terlanjur pingsan, tak sadarkan diri. Lilian langsung bergegas panik menepuk-nepuk punggung Sia. Claude dengan santainya mengibaskan air dari bajunya yang basah kuyup. Dia dengan dingin menyuruh Felix mulai ngajarin Sia berenang besok pagi. Lagi pula dia bergumam, kalau anak perempuan seorang kaisar sampai mati tenggelam, bukankah itu bakal jadi lelucon konyol? Sia akhirnya sadar sambil megap-megap. Dia sudah menelan banyak air dan terbatuk-batuk hebat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat saat dia menatap ayahnya berjalan pergi. Rasa takut yang luar biasa mencekik hatinya. Pria ini benar-benar iblis berdarah dingin. Malamnya, Sia berbaring di kasur sambil gemetaran. Mengingat kembali kejadian gila hari ini,
Dia kembali dihantam gelombang ketakutan yang bikin merinding. Seorang bocah 5 tahun nyaris tenggelam. Dan Claude tega-teganya cuma berdiri santai di sana, menontonnya berjuang meregang nyawa. Semuanya makin jelas sekarang. Dia benar-benar harus ngumpulin banyak emas secepat mungkin dan kabur dari istana neraka ini. Memikirkan nasibnya, Xia langsung menangis terseduh-seduh. Kenapa hidupnya seberat ini sih? Seharian menahan lapar, Putri Xia cuma pengen makan sepotong coklat. Kalau ingat kehidupan masa lalunya dia, boro-boro bermimpi makan coklat enak. Dia bahkan gak bisa dapat makanan sisa dari minimarket. Xia langsung berlari ke dapur dan menyembunyikan beberapa coklat di dalam lengan bajunya. Tiba-tiba terdengar keributan di luar. Lilian mendesak Xia buat buruan keluar mengecek. Dan tebak, apa yang kita lihat? Puluhan pelayan berdiri berbaris rapi. Mereka membungkus rempak menyapa. Yang mulia Putri Xia ini, sebuah kehormatan melayani Anda. Xia benar-benar membeku melihat pemandangan gila di depannya. Sesaat kemudian, Felix muncul. Dia membungkuk sempurna layaknya seorang kesatria kepada Putri Cha. Mulai hari ini, saya ditunjuk sebagai kesatria pelindung sementara untuk Putri Chia. Lilian saja sampai syok berat. Bagaimana bisa mereka menugaskan Felix, kesatria pribadi sang raja, menjaga sang putri? Felix hanya melempar senyum polos. Yah, bisa dibilang ini murni, karena yang mulia sangat menyayangi sang putri. Sang raja saat ini sedang menyeleksi kesatria resmi untuk putri. Harusnya tidak butuh waktu lama. Tapi faktanya, Claude tidak menambah jumlah pelayan Xia sama sekali. Pria itu justru mengganti semua pelayan aslinya. Keputusan gila ini sukses membuat Xi marah besar. Para pelayan yang sudah susah payah dia dekati malah dipindahkan semuanya. Dan para pelayan baru sama sekali tidak mempan dengan trik licik Xi. Melihat rasa kecewa Xia, Felix langsung menyarankan, "Mengapa Anda tidak memberitahu yang mulia soal kekhawatiran Anda?" Dia lalu menambahkan, "Kebetulan sekali, yang mulia ingin makan malam bersama Anda malam ini." Dipanggil oleh Claude lagi membuat Xi rasanya ingin mati. Menurut Felix, teratai di kolam itu sebenarnya adalah makhluk ajaib mengerikan. Teratai itu bisa memancing orang ke air, lalu menyerap energi kehidupan mereka sebagai nutrisi utamanya. Benar-benar tanaman yang menakutkan. Mendengar fakta gila ini justru membuat CIA semakin murka. Claude tidak melakukan apapun untuk menolongnya dalam situasi berbahaya itu. Lilian lalu meminta Xi mengenakan gaun cantik dan bersiap-siap. Tapi Chia malah mengamuk hebat. Sama sekali tidak sudi dia berdandan cantik hanya demi pria yang sangat menyebalkan itu. Felix berdiri di samping mencoba menenangkan suasana panas itu. Tidak peduli pakaian apapun. Tuan Putri selalu terlihat sangat menggemaskan. Saya yakin Yang Mulia juga akan setuju. Detik berikutnya, Felix langsung menggendong Chia dengan sigap, memberikan salam perpisahan pada Lilian, lalu membawanya kabur ke istana Claude. Bersandar nyaman di pelukan hangat Felix, Cia mulai bersandiwara manis. Terus mendesaknya tentang alasan kenapa sama sekali tidak ada pelayan atau kesatria lain di tempat ayahnya. Felix menjelaskan, tidak ada pelayan di sana karena Yang Mulia jauh lebih suka mengurus semuanya sendirian. Dan soal kesatria penjaga, yah, mari kita sebut saja dia sama sekali tidak membutuhkan mereka. Felix berdiri berjaga di luar pintu selama berjam-jam lamanya. Claude sama sekali tidak membiarkan mereka masuk. Sepertinya sang raja sedang asyik tidur siang. Chia diam-diam merasa sangat kegirangan. Ini kesempatan emasnya untuk kabur kembali ke istana Ruby. Namun, tebakan kita salah. Ide Felix selanjutnya adalah plot twist luar biasa. Jika sang putri masuk dan membangunkan Yang Mulia secara langsung, dia pasti sangat kegirangan. Setelah berkata begitu, Felix bisa kalian percaya. Felix melempar Cia masuk ke istana. Dia tentu menunggu di luar. Dilempar masuk seperti itu, Ca.
Jelas langsung emosi berat. Dia mati-matian mencoba mendorong pintu raksasa itu untuk kabur. Tapi, pintu istana ini kelewat berat. Dia sudah mengerahkan setiap tetes tenaganya, tapi pintunya tidak bergeser sedikit pun. Sama sekali tidak ada jalan keluar. Dia terjebak dan harus menghadapi kenyataan pahit ini. Chia diam-diam mengamati ruangan itu. Kalian harus lihat seluruh istana ini berlapis emas murni. Bahkan, muralnya saja terbuat dari emas. Dan tidak berhenti di situ. Lampu gantung lonceng, bingkai foto, semuanya serba emas. Istana yang luar biasa mewah ini adalah rumah Cloud. Mata si kecil pecinta uang ini langsung berbinar cerah. Di tempat seperti ini, mencuri satu barang kecil saja sudah jadi keuntungan besar. Tiba-tiba, Sia menyadari sebuah lukisan tersembunyi di sudut ruangan. Dia merasa familiar dengan orang di lukisan itu, tapi entah kenapa, potret itu memberinya aura yang benar-benar menyeramkan. Tepat saat dia berbalik, niatnya mau kabur. Coba lihat, dia malah nabrak Claude yang lagi ketiduran di atas sofa. Berada sedekat ini, tubuh Sia langsung kaku. Merinding. Ketakutan banget rasanya. Monster ini kenapa dia tidur di luar sini? Padahal kasurnya jauh lebih nyaman. Tapi waktu ngelihat wajah Claude dari samping, Sia tanpa sadar jadi sedikit terpesona. Cara dia tidur itu loh, benar-benar mirip pangeran dari buku dongeng. Coba aja dia bisa tidur terus selamanya. Sia lalu angkat tangannya dan melambaikannya tepat di depan mata Claude. Pria itu tidak bergerak. Sepertinya dia sedang tidur sangat pulas. Sebuah ide muncul di kepalanya. Sia mengepalkan tangan, siap buat ambil kesempatan emas ini dan langsung menunjuknya. Ini nih satu-satunya peluang buat balas dendam atas insiden perahu kemarin. Amarah Sia udah meledak-ledak. Sekarang, atau tidak sama sekali. Tapi pas dia angkat kedua tangannya tinggi-tinggi, sepotong coklat yang dia sembunyikan di dalam lengan bajunya jatuh dan mendarat mulus tepat di jidat Cloud. Dan seketika, matanya perlahan terbuka. Gawat! Kedua tangan Sia masih di atas siap buat mukul. Suasana canggung langsung membeku di udara. Tatapan Claude perlahan bergeser dan langsung tertuju pada Sia. Gadis itu pelan-pelan menurunkan tangannya, menepuk dada Claude dengan lembut, lalu mulai menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara yang super canggung dan aneh. Tapi Claude anehnya sama sekali tidak peduli betapa canggungnya suasana itu. Pria itu diam-diam mendengarkan seluruh nyanyiannya. Pas udah selesai, Claude langsung bertanya, "Lagu apa itu tadi?" Sia lalu menjawab, "Itu lagu untuk mengusir mimpi buruk." Lalu dia memberikan senyum paling manis dan paling terlatih buat menyapa ayahnya. Claude bangun dan duduk, sambil mengusap rambutnya ke belakang. Jubahnya yang terbuka memperlihatkan sekilas otot perutnya. Dia lalu menyuruh pelayan buat siapkan makan malam, sementara Sia dengan canggung melihat ke arah lain. Saat di meja makan, obrolan ayah dan anak ini kaku banget. Claude memancarkan aura mengintimidasi di setiap gerakannya, bikin Sia tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin. Makan malam kali ini memang khusus disiapkan oleh Claude hanya untuk putrinya. Sia mengambil pisau dan garpu untuk memotong daging stik di depannya. Tapi tenaganya terlalu lemah. Boro-boro mau memotong daging stik itu. Garpunya malah terlepas begitu saja dari tangannya. Melihat kalau Sia bahkan tidak bisa memotong sepotong daging saja, Claude langsung bilang akan mengirim seseorang ke Istana Ruby besok buat khusus mengajarinya tata krama kerajaan. Claude lalu menatap tajam ke arah Sia dengan pandangan yang sangat aneh. Coba kalian bayangkan, Sia entah gimana berhasil melewati sisa makan malam dengan perasaan tegang sepanjang waktu. Kembali ke Istana Ruby yang aman. Dia langsung meminta Lilian menyanyikan lagu tidur. Suara Lilian pelan-pelan. Sukses membantu Sia melupakan rasa malunya hari ini. Dan dia akhirnya tertidur pulas. Sementara itu, Claude memungut coklat yang dijatuhkan Sia tadi dan tenggelam dalam pikirannya sendiri.
Penampilan Sia selalu memaksa Claude untuk mengingat Diana. Mungkin karena wajah gadis itu sangat mirip dengan Diana, makanya dia sama sekali tidak bisa membenci Sia. Buat siapa saja yang mengenalnya, sosok Diana itu memang mustahil dilupakan. Tinggal 1 tahun lagi, dia berpikir, mungkin Claude akhirnya bisa melupakan wajah Diana sepenuhnya. Nah, di sini Felix berdiri di belakangnya dan bertanya pelan, "Apa makan malamnya menyenangkan?" Tuan Putri kan sangat menggemaskan. Menggemaskan, Claude saat ini masih terus asyik memainkan sepotong coklat itu. Aku sudah lama melupakan perasaan itu. Ucapan Baginda sukses bikin Felix sangat sedih. Lalu, melirik ke bingkai foto yang rusak di sudut ruangan. Claude berdiri dan menyuruh Felix pergi. Dia butuh waktu untuk menyendiri sekarang juga. Keesokan harinya, putri kecil kita Sia dengan rambut diikat ekor kuda dan juga memakai sebuah bergaun elegan. Dia memberi hormat sempurna pada ayahnya. Di bawah bimbingan, para pelayan Sia menjadi penurut dan menggemaskan demi memikat hati sang ayah. Sia bahkan menunjukkan trik imutnya, tapi Claude benar-benar tidak peduli sama sekali dengan aksinya. Dia cuma memberi isyarat agar Felix duduk di kursi. Maka, acara minum teh resmi dimulai. Sia yang pantang menyerah terus mencoba menyapa Claude. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi tepat. Sebulan yang lalu, Claude mendadak mengubah jadwal minum teh ke pagi. Kalian harus tahu, dulunya dia cuma memanggil Sia saat sore. Jadi, sekarang anak ini harus melewati penderitaan menyapa sang ayah setiap pagi hari. Meski Claude tidak pernah membalasnya sama sekali, Sia tetap menggesekkan kaki mumilnya untuk mencoba memancing obrolan seru. Aku memimpikan ayah loh kemarin. Aku ayah Lilian dan Felix. Kita bersenang-senang banget di mimpi itu. Tapi Claude menatapnya dengan raut wajah yang super bosan. Oh, sepertinya itu mimpi buruk. Usaha obrolannya gagal total. Sia langsung menyerah dan mulai memakan kuenya dengan patuh. Dia sudah kehabisan ide sama sekali. Angin sepoi-sepoi pun berhembus lembut melewati taman itu. Claude cuma duduk di sana dengan tatapan kosong dan terlihat seperti orang yang sangat kurang tidur. Sia benar-benar tidak paham. Kalau mau tidur, kenapa tidak memanggilku sore hari saja seperti biasanya? Sambil menatap teh merah di tangan sang ayah, dia bertanya dengan wajah yang super polos. Ayah, apakah itu enak? Jawaban Claude sangat dingin. Ini bukan rasa yang aku suka. Mata Sia langsung berbinar penuh harap. Aku juga mau meminumnya. Felix yang berdiri di dekatnya perlahan menyela. Tuan Putri teh itu mungkin terlalu pekat untukmu. Tapi Sia malah mengerucutkan bibirnya dan bertingkah super imut. Dia menginginkan hal yang sama persis dengan ayahnya. Jauh di lubuk hatinya, Sia tahu Claude sebenarnya suka melihatnya bersikap bebas tanpa filter apapun. Jadi, seberani apapun aksinya Claude tidak akan marah kepadanya. Dan benar saja, Claude akhirnya angkat bicara. Dia langsung menyuruh Felix untuk memberikan teh itu kepada sang putri. Secangkir teh merah yang sangat harum dengan aroma bunga mawar. Sia menerima cangkir tersebut dengan kedua tangannya. Pertama, dia meluangkan waktu untuk menikmati aroma pekatnya. Lalu, menyeruputnya dengan sangat pelan dan hati-hati. Aroma teh ini benar-benar luar biasa harum. Sia sangat girang. Dia sangat menyukai teh merah ini. Rasanya seperti ada bunga yang bermekaran di dalam mulutku. Sedetik setelah kata itu terucap, ekspresi Claude langsung berubah drastis. Felix pun menjadi sangat kaku. Suasana mendadak sunyi senyap selama beberapa detik yang menegangkan. Claude terlihat benar-benar terkejut. Tidak ada satupun yang bereaksi. Setelah hening sesaat, Felix akhirnya memecah kesunyian yang memekakkan telinga itu. Ini adalah teh ripe, favorit yang mulia. Nona Diana, dia juga sangat menyukainya. Seperti bunga yang bermekaran di dalam mulutku. Itulah yang sering dia katakan dulu. Sia terdiam mencoba mencerna semua ini sambil curi-curi pandang ke arah Claude yang duduk di depannya.
melihat Claude tidak meledak dalam amarah. Dia bertanya pada Felix, "Apakah ibu mengatakan hal yang sama persis denganku?" Felix tersenyum sangat tipis. Ia yang mulia perlahan mulai menyukai teh ini berkat Nona Diana. Bahan baku teh ripe ini sebenarnya berasal dari kampung halamannya. Mereka berdua sering meminumnya bersama tetat di sini. Claude memotong perkataan Felix dengan tajam. "Kau bicara terlalu banyak hari ini." Dia lalu menyuruh Felix pergi membuat Sia teringat lukisan tersembunyi di dalam kamar Claude. Sedikit kilatan amarah langsung menyala di hati Sia. Bagi pria itu, ibunya cuma sekedar wanita numpang lewat. Coba kalian bayangkan betapa menyebalkannya. Suara Claude tiba-tiba membuyarkan lamunannya. "Kau masih terlalu kecil. Kau lebih baik minum susu saja." Kembali di Istana Ruby, Sia langsung menyambar krayonnya dan mulai asyik menggambar lilian di selembar kertas. Selanjutnya, Sia dengan semangat menggambar satu untuk Felix. Kedua gambar ini adalah hadiah super spesialnya untuk Lilian dan Felix. Tidak lama kemudian, Cia membuat sketsa wajah Claude di atas kertas. Nah, saat ini, dia sudah menggambar semua orang yang dekat dengannya. Cia lalu terdiam berpikir cukup lama, memikirkan siapa lagi yang belum digambar. Oh, masih ada Ibu Cia. Tiba-tiba teringat apa yang dikatakan novel itu. Diana sangat mempesona. Begitu cantik, kalian benar-benar tidak akan bisa berpaling darinya. Bahkan, Claude yang sombong dan angkuh pun jatuh cinta pada Diana. Sia juga sangat ingin bertemu kecantikan tiada duanya itu. Jadi, dia mulai mencoret-coret kertas itu. Menggambar sang ibu yang hanya bisa dia bayangkan di dalam pikirannya saat mereka berdua melihat sang putri sibuk. Felix dan Lilian tiba-tiba menjadi sangat diam. Suasana di ruangan berubah menjadi canggung. Apakah ini karena Zia telah menyebutkan ingin melihat ibunya? Semenjak hari itu, Lilian dan Felix terus-menerus menatap wajah sang putri tanpa henti. Selama beberapa hari terakhir, hal ini jelas membuat Cia merasa sangat tidak nyaman. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, Cia bersembunyi di balik sebuah sudut ruangan, menguping percakapan mereka. Ternyata selama ini Felix telah diam-diam berusaha keras, mencari cara agar Cia pada akhirnya bisa melihat ibunya. Felix ternyata benar-benar berencana memberitahu Claude tentang keinginan Cia. Dengan kekuatan luar biasa sang kaisar, dia bisa langsung memindahkan ingatan. Meskipun hasilnya tidak seobjektif atau sejelas saat menggunakan sebuah batu ingatan, itu masih bisa mengirimkan gambaran tentang Diana kepada Yang Mulia. Sang putri. Mulut Cia terbuka lebar karena syok. Claude ternyata sungguhan bisa menggunakan jenis sihir sehebat itu. Novel dari kehidupan masa lalunya memang pernah menyebutkannya. Tetapi, rencana gila Felix ini benar-benar tidak masuk akal. Cia melompat keluar dari persembunyiannya sambil berteriak, "Jangan! Jangan pernah berani beritahu ayah tentang ibu." Felix terlihat sangat kebingungan. Kenapa? Yang Mulia Cia sama sekali tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya. Dia hanya bisa berteriak. Ayah sangat tidak suka jika orang membicarakan ibu. Bagaimana jika aku bilang rindu padanya, lalu ayah mulai membenciku juga? Suara putus asa Cia bergema dengan kencang di seluruh istana. Lilian menutup mulutnya dengan tangan karena sangat terkejut, sementara Felix langsung berlutut dengan ekspresi yang sangat serius. Dia memegang lengan Cia dengan erat dan berkata, "Aku bersumpah atas namaku sendiri. Yang Mulia sama sekali tidak membenci Nona Diana, dan dia tidak membencimu, Putri Cia. Yang Mulia masih sangat muda. Anda tidak seharusnya belajar untuk memendam semuanya sendirian secepat ini." Dan setelah kata-kata itu, situasinya berubah menjadi jauh lebih serius. Cia mencoba memberitahu Felix lagi. "Aku benar-benar tidak apa-apa. Aku sudah tidak ingin melihatnya lagi." Tetapi Felix sangat yakin. Dia hanya terlalu malu untuk mengatakan
apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia sudah sepenuhnya siap untuk menyampaikan pesan itu kepada Yang Mulia. Chia yang hampir kehilangan akal sehatnya mendorong Felix menjauh dan membentaknya. "Jika kamu memberitahu ayah, aku akan membencimu selamanya." "Aku kan sudah bilang, aku tidak merindukan ibu lagi." Dia lalu mendorongnya sangat keras, sampai dia tersandung dan jatuh terduduk di lantai. Setelah ledakan emosi tersebut, Chia buru-buru bangkit dan langsung berlari kencang kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, suasana di antara mereka bertiga terasa sangat canggung dan tegang. Xia sama sekali tidak bisa tidur semalaman. Lalu, hal pertama di pagi hari Claude memanggilnya lagi. Teringat bahwa dia sedikit terlalu kasar pada Felix kemarin, Chia menarik ujung celananya, dengan diam-diam memintanya untuk segera menggendongnya. Melihat mereka berdua sudah berbaikan, Lilian menghela napas lega dengan sangat pelan. Saat itulah semuanya tiba-tiba masuk akal bagi Chia. Felix dan Lilian selalu terlihat menempel berdua kemana-mana, bertingkah persis seperti pengantin baru. Nah, menurut kalian, apakah mereka berdua beneran bisa jatuh cinta? Kita lihat aja nanti. Felix lalu menggendong Chia menuju pintu masuk ruang pertemuan. Claude yang emang selalu ketus, sengaja membiarkan Felix menunggu di luar sampai rasanya kayak selamanya. Tiba-tiba pintunya terbuka lebar. Seorang pria berambut perak dengan mata kuning tajam berdiri di depan mereka. Felix menyapanya sebagai Duke Ross. "Sepertinya ini nih, Duke yang merawat Jin sampai dia berumur 14 tahun. Sang Duke langsung membungkuk hormat di depan Chia. Di novelnya sih, Duke ini diceritakan sangat ambisius dan nekat manfaatin Jin demi bisa naik ke puncak kekuasaan. Saat menatap mata Duke yang penuh perhitungan, Chia langsung sadar dia sedang dinilai dan dibanding-bandingkan dengan Jin. Chia pun melempar senyum manis ke arahnya dan nyeletuk. "Halo, Tuan Putih-Putih." Butuh beberapa detik buat si Duke untuk mencerna. Kalau sang putri kecil itu ternyata ngomong sama dia. Chia lalu menyodorkan permen lollipopnya kepada Duke. "Ini super enak kok, mau coba?" Tingkah berani Chia ini sukses bikin Felix menahan tawa. Dengan ragu, Duke berniat mengambil permen itu, tapi sedetik kemudian, Chia langsung menariknya kembali sambil cemberut palsu. "Nggak boleh, Tuan Putih nggak boleh makan ini." Tuan Putri kita ini sukses mainin sang Duke, layaknya anak anjing peliharaan. Duke pun kelihatan gak nyaman banget. Dan Chia sadar, dia harus berhenti sebelum masalah makin panjang. Jadi, dia menoleh ke Felix. "Aku mau ketemu ayah." Felix membawa Chia masuk ke istana sambil melambaikan tangan ke arah Duke. Meski udah dipermainkan habis-habisan, sang Duke tetap tenang, menjaga sikap wibawanya, dan berkata kepada Chia, "Merupakan suatu kehormatan luar biasa bisa bertemu Anda. Semoga kejayaan Kekaisaran Obelia akan selalu menyertai Anda." Putri kecil kita itu akhirnya ketiduran di sebelah Claude, makin memperkuat ikatan ayah dan anak ini. Setelah berpisah dengan Duke, Chia masuk ke ruang pertemuan, di mana Claude sudah lama menunggu sambil duduk di singgasananya. Felix melapor kepada Claude. "Kami berpapasan dengan Duke Ross." Chia ngumpet di belakang kaki Felix dan menyeletuk. "Itu si Paman Putih. Soalnya, dia persis kayak anak anjing putih kecil." Claude beneran tertawa pelan mendengar ucapan Chia. Julukan itu emang cocok banget buatnya. Melihat Felix melayani sang putri layaknya anjing setia. Claude tersenyum sinis. "Udah jadi pengasuh pribadinya ya Felix?" Sang kesatria cuma tersenyum malu-malu. Chia lalu kasih peringatan ramah ke Felix. "Itu bukan pujian loh, asal tahu aja." Chia menitipkan lollipopnya ke Felix, lalu melompat riang, menghampiri tempat di mana Claude berada. Claude bilang ke Chia kalau keluarga Duke punya anak laki-laki seumurannya. Gimana kalau anak itu datang ke istana buat jadi teman bermainnya? Tapi mata Chia malah tertuju pada tumpukan emas di sebelah singgasana Claude. Emasnya banyak banget. Kalau saja dia ngambil sekeping kecil, gak bakal ada yang sadar.
Cloud seketika menatap dingin ke arah putri kecilnya yang mulai rakus. Chia langsung sadar dan buru-buru memasukkan rasa senangnya. Ya ampun, aku bakal punya teman main. Tapi ekspresi wajah Claude malah langsung berubah masam. Ngebayangin, ada 2 bocah lari-larian di istana aja, udah bikin aku muak. Aku benci keributan. Nah, kamu dan aku tahu Cia salah ngomong. Harusnya dia bilang gak butuh teman. Saat Cia lagi panik mikirin jawaban Cloud, tiba-tiba mengangkatnya tepat di bagian pinggang. Kamu beneran tambah berat ya? Ayah yang diam-diam bangga ini, lalu perlahan menyibak sebuah tirai dan menurunkan Cia ke atas kasur. Ternyata, ada ranjang besar yang sengaja disembunyikan tepat di belakang singgasana ruang pertemuan. Cloud kemudian ikut rebahan santai di sebelah putri kecilnya. Dia super sibuk sepanjang pagi dan mulai ngerasa ngantuk. Melihat Cloud rebahan tepat di depan matanya, dengan dada yang sedikit terbuka, Cia jadi gugup banget. Cloud emang selalu ngelakuin hal-hal paling random. Dia malah minta Cia buat nyanyiin lagu pengantar tidur. Padahal, kita semua tahu dia hanya beralasan lupa. Tapi Claude jelas bisa membaca kebohongan kecil Cia dan langsung menceritakan kisah masa lalunya. Tepat setelah dia merebut tahta itu, sekelompok pelayan pengkhianat mencoba menghabisi nyawanya tepat di tengah aula istana. Setelah tertangkap, para pelayan bodoh ini berlutut di lantai, bersumpah mereka tidak disuruh siapapun, benar-benar tidak tahu apa-apa. Jadi, Claude menggunakan sihir untuk memaksa mereka mengingat semuanya. Kalau urusan mengembalikan ingatan yang hilang, aku tahu banyak cara. Mau ku coba padamu, Sia? Sia seketika membeku dan insting bertahan hidupnya langsung mengambil alih. Aku tiba-tiba ingat lagunya. Aku akan bernyanyi untuk ayah sekarang juga. Lalu Sia bernyanyi sambil gemetar dengan air mata berlinang sampai Claude akhirnya tertidur lelap. Nah, untuk memastikan apakah Claude benar-benar tidur, Sia mulai menarik rambutnya. Felix yang melihat itu langsung syok berat. Wah, Yang Mulia, benar-benar menunjukkan sisi rapuhnya. Dari balik tirai itu, Felix meminta maaf pada Sia sekali lagi. Sia seketika merasa bersalah. Sadar, Felix bertindak tanpa izinnya. Tapi di sisi lain, Sialah yang sejak awal bersikeras ingin melihat Diana. Dia tidak hanya mengamuk tanpa alasan yang jelas. Dia bahkan sempat memukul. Jadi dia ikut meminta maaf. Felix lalu bercerita memberitahu Tuan Putri bahwa ia kehilangan ibunya saat seumuran dengannya. Dan ternyata, ibunya juga merupakan ibu susu yang mulia. Fakta ini membuat Felix dan sang kaisar layaknya saudara sepersusuan. Tumbuh besar Felix selalu menyimpan sedikit dendam terhadap ibu kandungnya sendiri. Sang ibu memberikan seluruh waktunya untuk kaisar dan melupakan dirinya. Jadi, setelah ibunya meninggal, Felix bersumpah mati-matian bahwa dia sama sekali tidak merindukan wanita itu. Namun suatu hari, dia menatap sapu tangan yang sering dibawanya dan melihat namanya sendiri disulam dengan begitu indah oleh tangan ibunya. Saat itu juga pertahanannya hancur dan air mata langsung mengalir deras. Kenyataannya dia sangat merindukan ibunya selama ini. Dia hanya terlalu gengsi untuk mengakuinya secara langsung. Tentu saja, sebagai yatim piatu di kehidupan sebelumnya, kalian pasti paham Sia tidak punya ikatan emosional soal sosok seorang ibu. Tapi jika dia memang putri Athanasia, dia sudah seharusnya merasa rindu pada ibunya kan? Jadi, Sia memutuskan untuk jujur pada Felix. Sebenarnya aku berbohong kemarin saat bilang tidak ingin melihat ibuku. Tapi meskipun aku tidak punya ibu, aku masih punya ayah. Aku masih bisa menyanyikan lagu tidur untuknya. Dari balik tirai, terdengar suara Felix merespons. Yang Mulia, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Pikiran pertama Sia adalah, ya, tidak dibunuh oleh ayahku sendiri. Itu sudah sangat bagus. Tapi, yang keluar dari mulutnya justru, aku berharap ayah bisa menyayangiku sedikit lebih banyak lagi. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, mencoba menunjukkan seberapa besar rasa cintanya,
sebesar-sebesar ini. Permintaan polos dari sang putri ini sukses membuat Felix tertawa kecil. Tak lama kemudian, rasa kantuk yang berat menyerang Sia, dan dia pun terlelap meringkuk nyaman di samping Claude. Sia masuk ke alam mimpi, di mana seorang peri berambut emas muncul. Dia mengulurkan tangan kecilnya, sangat ingin menyentuh rambut teri yang berkilauan itu. Peri itu berbalik. Wajahnya terlihat luar biasa cantik, dengan mata yang berkilau seperti batu rubi. Saat dia tersenyum menatap Sia, gadis kecil itu bergumam dalam tidurnya. "Kakak kamu cantik sekali, senyummu sangat memesona." Pada titik ini, Claude sebenarnya sudah terbangun dan mendengarkan setiap kata yang Sia igaukan. Suara Felix mengudara dari luar tirai pembatas. Sepertinya Tuan Putri sedang bermimpi sangat indah malam ini. Claude langsung membalas dingin. Itu karena dia menyanyikan lagu tersebut, lagu yang bisa mengusir mimpi buruk. Felix langsung nyahut santai. "Ya, para peri pasti sudah memberinya berkah sebuah mimpi indah." Mendengar ini, Claude langsung membentak Felix buat diam. "Kerjamu akhir-akhir ini cuma ngomong-omong kosong." Terganggu suara mereka, Sia malah meringkuk makin dalam, mirip bola kecil. Claude lalu mengulurkan tangannya dan membelai lembut rambut Sia. Dan di dalam mimpinya, teri berambut emas itu masih tersenyum menatapnya. Kita maju. 2 tahun putri kecil Athanasia, sekarang berumur 7 tahun. Menatap keranjang coklat itu, bibir mungilnya mulai bergetar nahan nangis. Harta karunnya menyusut lagi. Siapa sih pencurinya? Dia sebenarnya cuma mau nyolong beberapa potong. Tapi kok hilangnya sebanyak ini? Dia nggak berani ngambil lagi. Masalahnya itu begini. Gigi Cia lagi bolong parah. Lilian selalu menyembunyikan coklatnya. Dan segala jurus tatapan memelas paling imut pun sudah nggak mempan ke dia. Artinya, ini saatnya Cia mengeluarkan senjata rahasianya. Operasi cari ayah Claude. Cia langsung menerobos masuk ke kamar Kaisar dan mulai menggoyangkan kaki ayahnya. Dia langsung masang wajah yang paling imut dan manja sedunia. Setelah 2 tahun, Cia dan Claude ternyata jadi luar biasa akrab loh. Dia pada dasarnya bisa seenaknya keluar masuk kamar Kaisar kapanpun dia mau. Dan seperti dugaan kita, Claude benar-benar langsung luluh dengan rengekannya. Dia langsung memerintahkan para pelayan buat membawakan banyak banget hidangan penutup. Menatap gunung kue manis itu, mata Cia langsung terbelalak, dan mulutnya pun otomatis ngiler. Claude cuma natap datar dari samping. "Kamu kelihatannya lebih senang lihat kue itu daripada ketemu ayah." Jantung Cia rasanya mau copot saking kagetnya. Dia dengan cepat berubah ke mode cari muka level dewa. "Yang paling asik itu makannya bareng ayah," katanya. Gila banget sih betapa semuanya sudah berubah. Dia nggak pernah ngebayangin hari dimana dia bakal sengaja nyari Claude cuma karena ayahnya ini tiket emasnya buat dapetin makanan manis tanpa batas. Cia udah biasa banget sama omelannya. Tapi melihat raut wajah cemas ayahnya ini, dia nggak bisa nebak rencana apa yang sedang dipikirkan Claude sekarang. Sesaat kemudian, Claude bertanya kepadanya, "Apa kamu bertemu seseorang di jalan ke sini?" Cia nggak tahu siapa yang dia maksud. Alis Claude pun berkerut. "Kalau nggak ketemu, baguslah. Tapi kalau kau melihatnya di masa depan, abaikan saja dia." Cia lalu mikir sebentar. "Oh ayah, pasti ngomongin si paman muka pucat itu." Dia jadi teringat pernah papasan sama Dukros lagi belum lama ini. Pria itu mencoba menggali info, nanya kepadanya, "Tanpa teman ngobrol di sekitarmu, apa Tuan Putri tidak merasa kesepian?" Cia nggak tahu apa rencana licik pria ini, jadi dia langsung memotong omongannya. "Paman Anda ini aneh-aneh saja. Mana mungkin aku nggak punya teman. Felix itu temanku." Tapi Sang Duk terus mendesak maju, berniat mengenalkan putranya kepada sang putri. Kalau saja Yang Mulia bersedia menganggap putranya seperti kakak laki-laki sendiri, dia pasti bakal sangat menyayanginya layaknya adik perempuan kandung. Dan di saat itulah, Cia akhirnya paham.
Si Duk ini sengaja memanfaatkannya sebagai sebuah jaminan asuransi. Dia melihat betapa akrabnya Chia dengan Kaisar Claude. Dan pria itu pastinya lagi panik, takut Claude gak bakal memihak Janet. Jadi, rencana licik barunya ini adalah beralih haluan masuk tim Chia. Duk itu percaya diri banget bikin mual bilang, "Putraku memang sedikit pemalu." Ya, tapi dia sangat tampan sepertiku. Chia langsung pasang ekspresi jijik yang sama persis kayak Claude. Ih, kalau tampangnya mirip paman, muka pucat ini aku skip aja deh. Perasaanku jadi nggak enak banget soal ini. Tapi Duk sama sekali pantang mundur. Dia terus mendesak. Jadi, bagaimana dengan teman seumuran buat menemani Yang Mulia? Felix seketika langsung tegang, lalu bertanya pada Duk Ross. "Maksud Anda bukan keponakan Anda, kan?" Sang Duk langsung menyeringai cerah. "Tepat sekali. Sepupuku sekarang ini sedang masa pemulihan di desa, dan saya mengasuh putri bungsunya. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia?" Si sungguh tak habis pikir dengan kelancangan pria ini menyodorkan Janet ke dalam hidupnya. Coba bayangkan, seluruh eksistensinya hanya dianggap sebagai sekedar batu loncatan demi kesuksesan Janet. Dia tahu Janet sebenarnya sama sekali tidak bersalah, tapi Chia tetaplah Chia. Sambil bersandar di pelukan Felix, dia mulai memikirkan jawabannya. Dia bergumam pelan. Si tidak suka teman yang lebih bodoh darinya. Sang senyum sopan Duk sama sekali tidak goyah. "Oh, gadis ini sungguh sangat cerdas. Anda tidak perlu khawatir." Dengan topeng kepolosan sempurna, Chia langsung menantang Sang Duk, gadis yang sedang dibicarakan oleh paman pucat ini. Sudah sejauh mana dia mempelajari teori sosiologi? Kalau dia memang sepintar itu, dia pasti sudah mencapai buku tingkat menengah. Bukan begitu? Lalu bagaimana dengan bidang lainnya seperti sihir, filosofi, dan sejarah? Apakah dia lancar berbahasa Atlanten? Bisakah dia berbicara bahasa resmi kekaisaran? Saat rentetan pertanyaan itu terus bertambah, ekspresi Sang Duk terlihat semakin tegang. Satu kalimat terus terngiang dalam benaknya. "Tuhan menghukum para pembohong." Angin sepoi-sepoi pun meniup dedaunan. Sang Duk berdiri mematung cukup lama sebelum akhirnya berhasil memaksakan sebuah senyum pahit. "Keponakan saya mulai belajar sejak dini. Tapi sepertinya dia tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia. Meskipun saya dengar Anda sangat berbakat, tapi sepertinya rumor tersebut kurang tepat." Dan begitu saja, dengan cemberut kecil yang meremehkan Sia langsung mengusir Sang Duk pergi. Dia mungkin baru saja membeli beberapa hari tambahan untuk hidup tenang. Sekarang perhatikan. Putri muda kita sedang bermain di hutan saat dia tiba-tiba melihat seekor anak kucing hitam kecil. Kucing itu melihat Si, lalu langsung melengkungkan punggung dalam posisi menyerang. Si berhenti sejenak, tapi tetap merayap mendekat untuk menyapanya. "Hai kucing manis, kemarilah, aku punya makanan." Namun, dalam sekejap mata, anak kucing itu melesat ke semak-semak. Rasa penasaran Si langsung mengambil alih, dan dia mengejarnya, lalu melompat dengan kedua tangan untuk menangkap kucing tersebut. "Kemak kau, Blackie!" Sayangnya, Si sama sekali tidak menangkap kucing itu, melainkan segenggam rambut panjang seorang pria. Itu adalah sosok pria berambut hitam panjang bermata merah tua dan memakai jubah ungu. Dia bangkit dari semak-semak, dan nadanya terdengar sangat dingin. "Lepaskan." Saat itu, Sia benar-benar terpukau oleh ketampanan pria itu dengan alis tajam dan tatapan menusuknya. Dia belum pernah melihat pria yang begitu memukau. Pria itu sungguh sangat tampan. Dengan wajah memerah, dia langsung menarik kembali kedua tangannya. "Siapa kau? Kau tidak boleh sembarangan masuk ke sini. Sedang apa kau?" Pria itu lalu memumut kucing tersebut. Chia pun berseru lantang. "Apakah Blackie milikmu?" Penampilan pria ini bagaikan peri dari sebuah lukisan mahakarya, lengkap dengan sebuah tahi lalat menggoda tepat di bawah matanya.
Dia menatap Si seolah-olah gadis itu sangat bodoh. Gadis kecil, apakah ini pertama kalinya kau melihatnya? Mendengar hal itu, Chia menjadi bingung. Jadi kau bukan pemilik Blackie? Tepat pada saat itu, suara Felix mulai terdengar dari kejauhan. Felix mulai khawatir, karena Chia sudah pergi terlalu jauh. Jadi, dia menyusulnya. Pria misterius itu melihat Felix mendekat, lalu menjentikkan jarinya. Pada detik berikutnya, Felix berbalik dan pergi begitu saja, seolah terkena sihir. Si langsung menyadari, ada sesuatu yang sangat tidak beres dan membentar pria itu. Apa yang kau lakukan pada Felix? Mungkinkah pria aneh ini seorang penyihir? Pria tersebut malah sibuk mengamati kucing di tangannya. Chia lalu bertanya kepadanya, "Apalagi yang bisa kau lakukan?" Mendengar ucapan itu, sebuah gelembung warna-warni berkilauan langsung muncul dari ujung jarinya. "Ini untuk. Lihat ini." Puluhan gelembung bercahaya tiba-tiba muncul seketika, mengelilingi Chia. Jadi inikah kekuatan asli seorang penyihir? Mulut Chia menganga saking takjubnya. Sumpah, ini keren banget. Chia melompat girang, asik mengejar gelembung-gelembung itu di udara. Tapi tunggu, mata pria itu mendadak menatap tajam. Satu persatu, gelembung mulai meletus hancur. Sang putri yang tadinya asik bermain, kini tiba-tiba saja merasa sangat sesak napas. Tepat saat itu, Blackie mengeong keras, langsung menyadarkan Chia dari semacam pengaruh sihir. Gelembung di depannya lenyap tak bersisa. Chia segera membuang jauh-jauh rasa bingungnya. "Ada apa, Blackie? Kau melindungiku." Pria misterius itu mulai terlihat sedikit kesal, dan langsung mencengkeram erat tengkuk si anak kucing itu. "Beraninya kau hancurkan rencanaku dengan trik murahan." Anak kucing itu gemetar hebat, meringkuk menjadi bola. Kecil terlihat seperti mau menangis. Pria itu mengangkat Blackie tinggi-tinggi tanpa ampun, mengancam, "Dasar hewan kecil, lebih baik kau kunyapkan saja." Chia langsung merebut Blackie kembali dan memeluknya erat. "Jangan berani-berani sentuh Blackie. Kau sama sekali bukan pemiliknya, kan?" Pria itu menatap tajam gadis kecil di depannya dengan tatapan super dingin. "Bukankah kau pemiliknya? Masa kau tidak mengenali hewan suci yang tercipta dari sihirmu sendiri? Dari desa terpencil mana kau berasal?" Sambil terus menatap, mata permata Chia. Pria ini langsung menebak kalau dia pasti keturunan darah biru. Dia menyebutkan beberapa nama kaisar terdahulu, bertanya apakah Chia adalah salah satu putri mereka. Chia membantah semuanya satu persatu. Ayahnya adalah Claude. Pria itu awalnya tidak percaya. Lalu tiba-tiba dia tertawa meledak sangat keras. Apa yang terjadi? Apakah dinastinya sudah berganti? Saat itu juga, pria ini terlihat seperti seorang bangsawan istana yang baru terbangun dari koma panjang dan mendapati seluruh kerajaannya telah runtuh. Dia tertawa terbahak-bahak sampai air mata mengalir deras. Lalu dengan perlahan mengangkat dagunya. Sepasang mata merah menyala itu kini terkunci menatap Chia. Cahaya aneh memancat dari tatapannya, dan tubuh Chia seketika kaku. Terkena mantra tak bisa bergerak sedikit pun. Setelah puas mengamatinya, pria itu melepaskan cengkeraman tak kasat mata miliknya. Dia belum pernah bertemu gadis kecil seaneh ini sebelumnya. Sudahlah, dia akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Pria itu kemudian menjatuhkan sebuah fakta gila. Kalian harus dengar ini. Blackie adalah hewan suci yang lahir dari sihir murni. Chia, hewan suci, jelasnya, adalah bentuk nyata dari kristalisasi sebuah kekuatan sihir. Wujud ini hanya muncul saat kekuatan seseorang menjadi terlalu besar dan tak tertampung lagi oleh tubuh fisik mereka. Sihir itu benar-benar meluap, lalu berubah menjadi makhluk hidup. Saat Chia berhasil menguasai kekuatannya, hewan itu akan kembali terserap menjadi bagian dari kekuatannya.
Pria itu lalu melirik tajam ke arah Chia yang masih mematung kaku di tempatnya. Chia langsung memeluk Blacky erat-erat. Sementara wajahnya memerah karena merasa sangat malu. Chia membersihkan tenggorokannya. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apakah sihirnya memang sekuat itu? Mungkinkah dia adalah semacam penyihir legendaris? Saat itu juga, pria tersebut merebut Blacky darinya. Makhluk kecil ini harus jadi milikku. Aku akan memakannya mentah atau dibakar, terserah aku. Chia menerjang untuk merebut Blacky kembali. Dia milikku. Kau tak bisa mengambilnya. Tapi pria itu sama sekali tak berniat melepaskannya. Aku sudah tertidur terlalu lama. Aku bangun dan tenaga sihirku hampir habis. Memakan kucing ini pasti bisa memulihkan kekuatanku. Chia sangat ketakutan setengah mati. Urusan level sihirmu itu bukan masalahku. Kenapa kau malah mencoba merampas Blacky? Mungkin ini karena sifat keras kepala Chia. Atau mungkin pria itu sebenarnya... Sepertinya cowok ini setuju dengan argumennya. Dia akhirnya mengembalikan Reo ke tangannya. Oke, kamu rawat saja hewan ini sampai besar. Kesabaran pria misterius ini jelas mulai menipis, terlihat dari pupil merahnya yang menyala tajam. Kali ini, aku biarkan kamu pergi begitu saja. Tapi, asal tahu saja, aku bisa melenyapkanmu detik ini juga, dan tetap merebut paksa hewan ini. Chia langsung menutup mulut rapat-rapat. Dia sadar betul pria ini sangat mampu melakukannya. Melihat Chia yang akhirnya diam ketakutan, cowok itu berbalik menatapnya, lalu tersenyum tipis menyeringai. Chia, jangan takut. Aku ini orang baik loh. Lawat saja hewan peliharaan ini. Siapa tahu aku berubah pikiran nanti. Chia spontan berpikir, orang ini sedang mencoba untuk membuat kesepakatan aneh. Tapi, pria itu menyuruhnya santai saja. Dia memastikan kalau tujuannya ini sama sekali tidak membahayakan nyawanya. Dan kalaupun ini sebuah kesepakatan, Chia pasti tidak akan dirugikan sedikit pun. Setelah itu, dia melemparkan anak kucing tersebut kembali ke pelukan Chia dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum lenyap, dia menanyakan namanya. Gadis kecil itu masih sangat curiga dan menolak untuk membuka mulut. Pria itu melambaikan tangannya sambil menghela napas pasrah. Kan sudah kubilang, aku bukan orang jahat. Ya sudahlah, aku cabut duluan. Namaku adalah Lukas. Kalau kita bertemu lagi nanti, pastikan kamu memanggil namaku ya. Dalam sekejap, Lukas menjentikan jarinya, dan seketika sosoknya mulai memudar ke udara kosong. Aku pergi dulu ya, Chia. Angin kencang tiba-tiba berhembus sangat keras, memaksa gadis itu segera menutup matanya. Saat dia membuka mata, sosok Lukas sudah lenyap tak berbekas. Setelah kejadian super aneh tadi, Chia bergegas kembali menuju istana Ruby sambil menggendong Reo. Di meja dia melihat camilan hari ini adalah sepotong kue coklat. Sesuatu yang rasanya sudah sangat lama tidak dia cicipi. Namun kebahagiaan Chia cuma bertahan beberapa detik. Kandang Reo tiba-tiba saja langsung melompat dari pelukannya, berlari cepat ke arah meja, dan dengan rakus mulai melahap habis kue lezat itu. Chia akhirnya sadar sepenuhnya. Si pencuri coklat itu adalah dia. Begitulah keseharian baru Chia merawat Reo dimulai. Kalian pasti gemas melihatnya. Memberinya makan rutin, memandikannya, memeluknya saat tidur, dan bahkan rela berbagi coklat favoritnya dengan hewan lucu ini. Hidup terasa sangat damai. Tapi kawan, ketenangan ini pecah saat Felix mengingatkan Chia waktunya menemui sang kaisar. Jujur saja, Chia sama sekali tidak mau pergi ke sana. Dia cuma ingin bermain bersama Reo. Tapi, saat melangkah masuk ke kamar Claude, insting bertahan hidup, Chia langsung aktif kembali. Dan dia langsung memamerkan senyum paling manisnya. Claude sendiri masih terlihat seperti orang setengah mengantuk. Chia membatin dalam hati. Ayah akhirnya punya anak yang lucu dan sangat penurut. Dan begini caramu bersikap
Dasar tukang tidur. Chia pernah mendengar rumor kalau Claude hanya bisa tidur 4 jam setiap malam. Sepertinya menjadi seorang kaisar memang tidak semudah yang dibayangkan orang. Felix lalu memberi saran santai kepada Claude. Cuaca hari ini sangat cerah. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di luar? Claude setuju begitu saja. Tapi Chia malah melamun terus menatap ukiran emas di singgasana itu. Singgasana ini cantik sekali ya. Coba saja aku bisa bawa pulang sedikit. Claude kemudian bangkit berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Dia melangkah menuju Chia. Tapi gadis itu mengira itu Felix dan tanpa sadar menarik ujung celananya. Claude benar-benar bingung dengan tingkah lucu ini. Sambil tersenyum lebar, Felix langsung menjelaskan situasinya. Tuan Putri sepertinya ingin minta digendong. Dia memang sering begini kalau kakinya mulai lelah berjalan. Chia langsung panik dan buru-buru mengelak. Enggak, bukan kok. Aku cuma melihat sesuatu nempel di baju ayah. Tapi, Claude pura-pura tidak dengar dan langsung mengangkat tubuh Chia. Ayah kadang memang canggung dengan anak-anak. Claude menggendong Chia persis seperti sedang membawa sekantong belanjaan pasar. Chia meronta dengan sangat panik. Claude mulai terlihat sedikit kesal. Kamu ini sudah berat, tapi masih saja tidak mau diam. Felix yang berdiri di belakangnya buru-buru mengingatkan Claude. Yang mulia, kalau Anda memegang Tuan Putri seperti itu, dia pasti akan sangat tidak nyaman. Tapi jujur saja Claude tidak paham. Kan dia tidak perlu berjalan. Dia cuma perlu diam. Apanya yang tidak nyaman? Felix kemudian mengambil Seiya dari Claude untuk menunjukkan cara gendong yang benar. Anda harus memegangnya seperti ini. Kembali ke pelukan. Felix, saya merasa sangat aman dan nyaman. Dia memeluk erat leher Felix, sama sekali tidak mau lepas. Aku maunya digendong Felix. Bagai malaikat Felix tersenyum sangat bangga. Jika Tuan Putri ingin saya yang menggendongnya, apa boleh buat? Yang mulia, silahkan Anda jalan duluan. Tuan Putri dan saya akan menyusul di belakang. Pemandangan ini bikin sang ayah Claude cemburu buta. Dia langsung mengulurkan tangannya. Padahal tadi kau pamer heboh sekali. Aku kira kau punya trik rahasia super hebat untuk menggendong anak. Ternyata biasa saja. Cepat serahkan dia. Tapi Sia langsung menolaknya mentah-mentah. Aku mau digendong Felix saja. Penolakan ini sukses memancing emosi Claude. Sebuah kilatan mematikan muncul di mata Claude. Sadar akan bahaya, Chia langsung putar haluan 180 derajat. Aku berubah pikiran, aku mau digendong ayah saja. Memasang senyum termanisnya, Chia langsung melompat ke pelukan ayahnya. Sudah sangat jelas terlihat kalau Claude sama sekali tidak belajar dari teknik Felix tadi. Dia memegang Seiya kaku seperti patung dan mulai berjalan keluar. Tiba-tiba Claude bertanya kepadanya dengan nada dingin. Jadi apa? Felix juga sering menggendongmu di waktu lain? Chia hanya bisa memberikan anggukan kecil. Padahal nyatanya, selain saat mengunjungi Claude-cha itu, benar-benar anak rumahan di Istana Ruby. Setelah keheningan yang menegangkan, Cha mencoba bertanya dengan hati-hati. Boleh tidak aku turun dan jalan sendiri saja? Tapi Claude malah salah paham. Dia mengira Sia minta turun karena gendongannya tidak senyaman milik Felix. Rasa cemburu kembali membara. Dan Claude memperingatkannya. Kau tidak boleh membiarkan Felix terus menggendongmu setiap saat. Nanti kau jadi punya kebiasaan buruk. Tepat saat itu, suara pelan Felix terdengar. Apa sekarang saya sudah boleh berjalan? Sedikit lebih dekat. Dengan tatapan jijik yang sangat jelas, Claude langsung memberi perintah suruh Felix mundur 10 langkah lagi. Dan momen ini menandai sejarah baru. Pertama kalinya, putri kecil Si digendong oleh ayah kandungnya sendiri. Tiba-tiba saja, ada serangga terbang berdengung melewati mereka ke arah Chia. Suara serangga itu benar-benar membuatnya kesal. Dalam sekejap, tangan Cha langsung melayang dengan sangat cepat untuk memukulnya.
tapi dia malah menamparkan wajah Cloud dengan sangat keras. Nah, bersiaplah kalian. Seluruh dunia seakan berhenti. Wajah Si pucat pasi saat Cloud bertanya dingin. Apa yang sedang kau lakukan? Pikiran Sa langsung kacau balau, membayangkan sebuah adegan mengerikan di mana Cloud memerintahkan eksekusinya. Dia terbata-bata gemetar ketakutan. Ada serangga. Aku cuma memukul serangga. Mata Cloud menyipit tajam. Apa kau menyebutku serangga? Sia begitu ketakutan sampai hampir tidak bisa bicara. Dia panik dan menjelaskan bukan ada serangga di wajah ayah. Itu sangat mengganggu. Jadi aku cuma berusaha untuk menangkapnya saja. Tepat saat itu, Felix yang selalu ingin membantu ikut bicara. Jika Tuan Putri mau meniup pipi yang mulia, saya yakin rasanya pasti akan jauh lebih baik. Di dalam hati, Chia menjerit keras tidak mau. Aku tidak akan melakukannya. Tapi apa yang sebenarnya dilakukan dengan air mata yang menggenang adalah condong ke depan dan meniup pelan pipi Cloud. Tak lama kemudian, pasangan ayah dan anak ini menikmati teh seperti biasa di Taman Kekaisaran. Felix yang jelas-jelas cari mati tiba-tiba membuka suaranya. Yang mulia, mungkin akan lebih baik jika saya yang menggendong Tuan Putri mulai sekarang. Xiao cuma bisa membatin. Bro, kalau kau mau mati, silakan saja. Tapi tolong jangan seret aku bersamamu. Dan sudah bisa kita tebak, Claude langsung memberikan Felix tatapan mematikan, bisa membunuh. Lalu Cloud malah menyarankan Chia untuk mulai belajar seni bela diri. Sungguh, bahkan menangkap serangga saja nggak bisa. Cuma asal mengayunkan tangan. Setidaknya nih, kalau kamu belajar bela diri, pukulanmu nggak bakal meleset lagi. Chia menyeruput tehnya sambil mengangguk pelan. Ayahnya ini benar-benar pendendam sejati. Claude terus-terusan mencecar masalah itu tanpa henti. Dendamanmu lemah banget. Mau jadi apa kamu di masa depan kalau terus-terusan payah begini? Bahkan serangga saja mungkin bisa membawamu terbang. Felix pun mencoba menyela demi membela sang putri. Tuan Putri kan baru berusia 7 tahun. Belum selesai dia bicara, Claude langsung memotongnya cepat. Lalu bagaimana dengan Tria yang ditugaskan menjadi penawalnya? Selain cuma bisa menggendong anak kecil, dia tidak melakukan apa-apa seharian. Sama sekali tak berguna. Kata-kata Claude ini menusuk tajam bagai petir yang menyambar, membuat Felix hancur lebur. Tiba-tiba, jantung Chia berdebar kencang. Sesaat, ada firasat buruk yang muncul. Kalian pasti tahu rasanya. Dan tiba-tiba, Chia tak bisa berhenti batuk, menyemburkan darah segar dari mulutnya. Adegan gila. Menatap tangannya yang berlumuran darah merah, dia benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi. Cloud membeku karena syok dan panik. Matanya terbelalak tak percaya. Pada detik berikutnya, semuanya berubah. Dunia Chia langsung menjadi gelap gulita saat dia jatuh pingsan dari kursinya. Dia sama sekali tidak tahu berapa lama waktu berlalu hingga akhirnya tersadar kembali. Felix yang berjaga di samping tempat tidurnya langsung bertanya dengan penuh kepanikan. Tuan Putri, apakah Anda masih mengenali siapa saya? Rasa sakit yang luar biasa seketika merobek seluruh tubuh Chia. Dia mencengkeram erat, seprai menangis histeris dan meronta-ronta kesakitan. Sakit sekali rasanya. Semua ini benar-benar terasa seperti aku sedang dibakar hidup-hidup dari dalam. Apa aku akan mati? Mendengar tangisan pilu sang putri, Felix dengan putus asa bertanya pada Claude. Claude menoleh ke arah penyihir yang berlutut di lantai, lalu menginterogasinya dengan murka. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Kenapa kondisinya memburuk? Penyihir itu tampak benar-benar kebingungan. Padahal, dia seharusnya ahli sihir terbaik di istana untuk fenomena aneh semacam ini. Tapi menghadapi kondisi Chia ini, dia tak berdaya sama sekali. Chia menangis meringkuk layaknya bola di atas kasur. Dan Claude langsung memerintahkan kurung penyihir tidak berguna ini. Bawa masuk semua penyihir lain.
Istana pun menggema dengan jeritan putus asa dari sang penyihir. Claude memberinya peringatan keras. Temukan penawarnya di sel itu, atau aku akan mulai memotong semua anggota tubuhmu. Chia terus-menerus disiksa oleh rasa sakit dari dalam tubuhnya. Menangis histeris meminta ayahnya untuk menolongnya. Claude pun mengulurkan tangannya, mencoba membuat Chia agar menutup matanya. Tidurlah, ucapnya. Chia pikir, ayahnya ini benar-benar tidak masuk akal. Serius deh, putrimu ini sedang sekarat menahan sakit luar biasa. Bagaimana aku bisa tidur coba? Nah, dalam mimpinya, wanita cantik yang mirip peri itu muncul lagi. Sosok misterius tersebut mengenakan gaun mewah dan duduk dengan sangat anggun di sebuah kursi. Chia mencoba menceritakan semuanya yang telah terjadi hari itu padanya. Tapi wanita itu sama sekali tidak mendengarnya. Melainkan dia hanya menangis dalam diam. Biasanya nih, di dalam mimpinya, tiap kali Chia berbalik dan pergi meninggalkan ruangan itu, mimpinya pasti selalu hancur pada titik tersebut. Tapi hari ini, setelah Chia menghilang, adegan itu justru terus berlanjut. Dan coba tebak, di alam mimpi itu, Claude tiba-tiba muncul. Dengan wajah garang seperti awan badai, dia melangkah cepat mendekati sang peri. Dalam sekejap mata, kedua tangan Claude mencengkeram lengan wanita itu bagaikan jebakan baja. Sambil mengguncang tubuhnya, suara Claude terdengar begitu serak. Aku kalah. Rasanya, kau selalu berhasil membuatku takluk di bawah kendalimu. Kalau kau mau, aku bahkan bersedia memohon padamu. Sang peri pun tersentak ketakutan mendengar kata-katanya yang begitu menyayat hati. Kenapa? Kenapa kau mengatakan ini? Nada bicara, Claude seketika turun menjadi sebuah bisikan yang hancur. Kalau aku tidak memohon agar kau tinggal, kau akan menghilang dari hidupku selamanya, kan? Pemandangan yang benar-benar memilukan. Regulations, then download and filter again, according to the content theme we are producing. We have image files like this. I guarantee that these images are taken from YouTube's system, Google's system, and comply with Section 107, that is Google's Fair Use Content Reuse Law. I have researched and searched for all this content. Now I will make about the process that I create a video to publish on YouTube. The software, the main software we use is CapCut. In the part with CapCut software first,